Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris Fadila dari SMA Negeri 1 Baleriam, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. Hari ini saya ingin menampilkan video PPL 1 dalam rangka pendidikan profesi guru atau PPG angkatan 4 tahun 2021 di Universitas Syah Kuala. Untuk materi yang akan saya sampaikan hari ini adalah struktur dan fungsi gen, DNA, kromosom. Materi ini merupakan materi kelas 12 semester 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga selamat sejahtera buat kita semua. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, langkah baiknya kita mulai dengan berdoa. Nanda silakan pimpin doa. Nanda Saputra. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selesai. Beri salam. Selamat pagi semuanya. Kita cek kehadiran dulu ya yang sudah berhadir. Ini berapa orang? Oke, ada 3 orang yang tidak berhadir. Kita pernah belajar materi metabolisme. Masih ingat nggak materi metabolisme? Masih ya. Oke. Kenapa sih materi metabolisme itu menjadi materi prasyarat belajar materi hari ini? Oke, ada yang bisa angkat tangan? Oke, Agustinus, Oleng, silakan. Karena hubungan gen dengan metabolisme adalah gen merupakan arsitek dalam kegiatan metabolisme. Oh, arsitek yang membuat ya. Oke, baik. Ada lagi yang bisa menjawab? Oke, silakan kita. Karena metabolisme mempelajari tentang proses kimiawi dan biologis dalam kehidupan makhluk. Oke, biologis dan kimiawi ya, sehingga berhubungan dengan gen ya. Ada lagi? Oh, Nanda, Saputra, silakan. Metabolisme ini sebagian besarnya kan bersifat genetik. Jadi pemahaman tentang materi genetik ini lebih jelas dan lengkap jika sebelumnya sudah memahami tentang metabolisme. Menampilkan gambar. Di sini ada gambar artis ya. Baik, gitu coba simpulkan. Disimpulkan bahwa adanya kesamaan ciri-ciri fisik dari Martin dan Roy Martin. Oke, adanya kesamaan ciri fisik ya. Oke, baik. Yang lain ada lagi? Makan, oke, silakan. Adanya persamaan dan perbedaan ciri-ciri fisik antara Gary Martin dan Roy Martin, seperti mereka memiliki mata yang sama tetapi memiliki jenis rambut yang berbeda. Pertanyaan Bapak selanjutnya, mengapa sifat karakteristik Gary Martin ini sama dengan Roy Martin? Oh, Yogi, silakan. Karena adanya gen yang berfungsi sebagai faktor pewarisan sifat orang tua terhadap anaknya, Pak. Oh, ada faktor-faktor ya warisan sifat oleh gen ya kepada anaknya. Betul sekali. Jadi ini kan gambar. Oke, gambar. Kalau gitu Bapak minta Nanda, Saputra sama Yogi untuk bantu Bapak depan sini. Ayo. Bapak minta situ Yogi. Nah, sana. Ini Nanda sini ya. Sama Bapak sini ya. 3 ya. Oke. Nah, dari selain kulit ya. Kulit ini karena kita kerja ya di bawah matahari ya, sama ya. Gelap semua. Oke, dari rambut ini ada beda dari rambut? Ada. Dari mata? Ada ya untuk mata ya. Kemudian tinggi nih, kayaknya Bapak paling rendah nih. Apa? Nah, beda juga ya, tinggi ya. Tinggi, kedua, baru Bapak ketiga. Nah, adanya perbedaan inilah bukti nyata tentang pewarisan sifat oleh gen tadi. Jadi tujuan kita belajar pada hari ini ya, tujuan kita adalah dengan model pembelajaran problem based learning dan
pendekatan scientific ya, kalian peserta didik dapat mendeskripsikan struktur dan fungsi gen, DNA, kromosom. Jadi harus tahu struktur dan fungsi gen, DNA, dan kromosom. Oke. Serta menganalisis hubungan struktur dan fungsi gen, DNA, kromosom. Ini sudah ada 3 kelompok. Ini minta tolong Bapak dibagikan ya. Kita tentang bayi yang tertukar. Yang pertama itu kan tindakan apa yang digunakan untuk identifikasi bayi orang tua tersebut, yang mana yang tertukar, kemudian bagian mana yang diambil dari bayi tersebut untuk proses identifikasi tadi. Nah, boleh kalian kumpulkan informasinya, cari di buku, kemudian di materi ajar yang telah Bapak bagikan ya. Tolong dicari, dikumpulkan ya, sesuai petunjuk yang ada di LKPD. Di sana ada LKPD, ada petunjuknya. Apakah ada yang tidak memahami dalam menjawab LKPD tersebut? Silakan mulai berdiskusi. Di dalam soal tersebut ada yang kurang jelas? Jelas ya? Silakan dipresentasikan untuk hasilnya, dibacakan. Perkenalkan diri. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan materi tentang gen. Di sini kelompok kami akan menyampaikan hasil jawaban diskusi dari kelompok kami. Tindakan apa yang harus dilakukan untuk mengetahui identitas anak pada kasus bayi tertukar? Menggunakan tes golongan darah untuk kategori sederhana dan menggunakan tes DNA untuk kategori yang lebih akurat. Bagian tubuh apa yang dapat digunakan dalam proses identifikasi tersebut? Pada bayi yang baru lahir, pengambilan sampel dapat dilakukan dengan cara berikut. Jaringan dari bagian atau organ tubuh tertentu. Sampel ulas dari bagian dalam bibir. Sampel lain seperti rambut, kulit, atau cairan tubuh. Sedikit darah yang diambil dengan jarum suntik dari pembuluh darah atau dengan menusuk mata kaki bayi. Bagaimana struktur dan fungsi gen, DNA, kromosom dalam tubuh makhluk hidup? Struktur yang terdiri dari sepenggal DNA yang memiliki basa tertentu terletak pada lukas tertentu pada kromosom, mempunyai pasangan pada lukas yang bersesuaian di kromosom homolog. Fungsi gen mengontrol struktur dan fungsi sel atau individu, mewariskan sifat dari generasi ke generasi, dan mengontrol pembuatan polipeptida. Struktur DNA terdiri dari 2 utas benang polipeptida yang saling berpilih double helix atau berpilih ganda. Seutas polipeptida tersusun atas rangkaian nukleotida. Fungsi DNA sebagai pembawa informasi genetik dari satu generasi ke generasi lainnya, mengontrol aktivitas dalam sel baik secara langsung maupun tidak langsung, menentukan proses pembentukan protein atau sintesis protein, dan membentuk RNA. Struktur kromosom merupakan penebalan benang kromatin yang tersusun dari lengan
kromatid. Fungsi kromosom menyimpan serta membawa materi genetik dalam tubuh makhluk hidup dan berperan dalam pembelahan sel. Bagaimana hubungan struktur dan fungsi gen DNA kromosom dalam penerapan prinsip pewarisan sifat pada makhluk hidup? DNA adalah dua utas benang polipeptida yang saling bersilin berfungsi sebagai pembawa informasi genetik dari suatu generasi ke generasi lainnya. Kode informasi genetik ini pada DNA disebut dengan gen. Ketika DNA dan protein histon berikan membuat kromatin yang tadinya berupa benang halus menjadi padat dan tebal sehingga membentuk sebuah kromosom. Kesimpulan, untuk mengidentifikasi kasus bayi yang tertukar secara akurat dilakukan dengan tes DNA. Kromosom adalah bagian inti sel yang tersusun dari DNA, sedangkan gen adalah bagian DNA yang pendek yang menentukan sifat tertentu pada makhluk hidup. Jadi kromosom tersusun dari DNA dan gen-gen yang berada dalam DNA. Kalau secara akuratnya lebih tinggi tes golongan darah atau tes DNA? DNA. Kalau ada yang masih belum dipahami boleh ditanyakan ke Bapak. Cara pengambilan untuk sampel darah DNA itu. Wah, jadi DNA itu ya, tadi kan ngambil di darah ya. Iya, Pak. Jadi darah itu kan dia mengandung, kalau di dalam darah itu ada sel-sel darah ya. Nah, yang mengandung inti sel itu sel darah putih. Nah, itu diambil, dia kan punya inti sel. Di dalam inti sel ini ada kromosom. Jadi kelihatan nanti. Jadi untuk tekniknya ya itu masuk ke rekayasa genetika nanti ya. Jadi DNA ini diisolasi dulu. Masuk diisolasi itu dimasukkan ke suatu alat ya. Jadi dipisahkan. Kalau minta hasil LKPD-nya dikumpulkan sebagai bukti ini saja. Oke, maka apresiasi untuk seluruh kelompok yang telah maju. Kita berikan aplaus untuk semua kelompok. Kita bisa simpulkan bersama ya, sesuai tujuan kita di awal dan di bagian paling terkecil itu penyusun DNA itu adalah gen. Gen itu nanti membentuk rantai ganda ya, atau DNA. DNA nanti dia berikatan dengan protein histon. Dia kan rasanya gini, kalau cuma tidak berikatan dia tidak berbentuk X ya, melainkan benang-benang halus. Ketika berikatan dia menjadi X ya, kromosom. Kita evaluasi ya, Bapak kasih waktu untuk menjawab. Bapak minta tolong dibagikan satu orang satu. Kasih. Silakan dikerjakan evaluasinya. Materi ajar ini ada tugas mandirinya ya, tugas mandiri ya, dan latihan soalnya tolong dikerjakan di rumah ya. Jadi selanjutnya itu kita belajar tentang pembelahan. Saya kalian bikinkan peta konsepnya. Belum mengakhiri pembelajaran kita pada kesempatan ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih atas kita. Terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya hari ini. Salah hilap Bapak dalam menyampaikan maupun perbuatan Bapak mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.